Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak bareng sama gua Nathan. Dan di siang hari ini spesial banget karena selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dua orang musisi yang bisa dibilang apa ya? eh, Mereka termasuk para musisi yang berkarya di tengah pandemi. Pastinya itu bukan hal yang mudah karena para musisi kan biasanya seringnya tuh ya ketemu sama hal-hal yang di luar rumah gitu kan, ngambil energi di luar juga dan sekarang tiba-tiba harus ada di dalam rumah dan mereka harus tetap berkarya itu jelas bukan satu hal yang mudah. Nah, kita bakal ngobrol sama siapa? Mungkin dari kalian sudah pernah melihat postingannya di Instagram kapanlagi.com. Yap, betul banget. Siang hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Budi Doremi dan Ashila. Jadi, sebelum kita mulai nih ya, nah itu tuh. Kita sapa dulu ya. Halo Budi Doremi dan Ashila. Iya, ya ampun seru abis ya. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih ya, gue pengen ngingetin dulu buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa siapin cemilan yang banyak. Kalian mau siapin kopi juga boleh, gitu kan? Karena selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol panjang banget tentang apa. Nah, makanya kalian tetap tonton aja ya. Yang pasti juga siapin pulsa yang cukup. Kalau misalnya kalian pulsanya kurang, boleh nebeng dulu ke tetangga gitu kan, numpang wifi dulu. Tante, om, permisi, saya mau numpang wifi buat nonton Kapan Lagi Jaga Jarak gitu kan. Itu nggak apa-apa ya. Yang penting kalau misalnya kalian numpang gitu atau nobar nih Kapan Lagi Jaga Jarak, tetap patuhi protokol kesehatan untuk selalu pakai masker dan menjaga jarak ya satu dengan yang lainnya. Oke? Jadi, halo lagi Om Budi dan Ashila. Sehat ya? Kok manggil gue ada omnya? Ada masalah apa? Oh ya udah gini nih. Kak Budi dan Bunda Ashila gitu ya. Bunda, jadi kayak Budi ini aja, jualan. kita sumuran nggak sih? Gak tahu. Kalau aku 28 sih. Oh ya sama. Dia. Sama ya? Oh sama. Ya, Tidak ada korupsi di sini ya? Tidak ada korupsi umur ya? Udah kita panggil Budi aja. Om kayak kesannya gue kayak tua gitu. Tapi kayak... emang kalau lo disangka kayak RP ya lo om-om. Ya. Oke. Oh ya, untuk Budi dan Ashila, Hai. ini kan kalian bisa dibilang termasuk musisi yang membuat karya di tengah pandemi ini kan ya? Ya. Yang biasanya tuh sebelumnya kalian keluar rumah, ketemu sama orang-orang, berinteraksi dengan hal-hal yang ada di luar rumah gitu, untuk menyerap entah itu ide atau energinya gitu, sampai menjadi karya. Dan sekarang kalian tiba-tiba harus ada di rumah aja gitu, jauh dari, dipisahkan dari orang-orang dengan jarak gitu. Rasanya kayak gimana sih bikin lagu di tengah pandemi seperti ini? Kalau gue, literally gue nggak ada masalah. Gue ngerasa terganggu loh dengan gesture dia kayak gitu. Sumpah gue ngerasa kayak gue emang kayak gini gitu. Gue gak ada masalah, gue seneng banget kayak ini kayak momen kontemplasi yang panjang banget. Like gue bisa banyak menghasilkan pemikiran baru. Gue kayak bisa menggodok banyak hal dalam diri gue, dan itu kan terbukti salah satunya gue bikin berkarya. Selain tentang dia, gue juga bikin ngeluarin Melukis Senja. So good. Nah, enak banget dengan gesture lo. Gue enak banget sama gesture lo. Nah, kalau buat gue pribadi ya, ini satu tantangan ya, karena kita karena kita dari situasi kayak gini kan kita juga kayak nggak pernah nggak sih kita merasakan pandemi sebesar ini gitu loh. betul. Kita sebagai musisi ya kita tetap berkarya itu satu tantangan sih, karena ya ada kesulitan juga yang harus dihadapi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa ngeluarin tentang dia, bisa diinterview sama Kapan Lagi, itu bagian dari usaha kita di kala keterbatasan yang dihasilkan oleh pandemi. Bener banget. Ih, bagus loh jawabannya. Apa sih, gue merasa terganggu banget. Ya enggak dia lu, gue punya karakter. Mungkin biar lo kayak maaf. Jangan berantem dulu. Tolong ditahan. Oke, jadi kan selama ini kalian sudah merilis beberapa single ya. Lebih tepatnya mungkin Melukis Senja sama yang paling pertama rilis itu tentang dia ya, di bulan Agustus kalau gue nggak salah. Tentang dia dulu baru Melukis Senja. Gimana sih Melukis Senja dulu dong? Oh, Melukis Senja dulu baru tentang dia. Oh iya, sorry. Tentang dia ya. Itu real. Iya. Ini kenapa jadi begini? Atau ini karakter baru dia kayaknya. Oh iya.
susah terbendung biasanya kalau yang kayak gitu ya. Karena aku lagi mau mau concern sama dunia peran ya, kayak aku dari sekarang mulai explore ke banyak karakter. Wow. Oke, balik lagi ya. Back to the beat, back to the talk. Ada. Ini jadi kalian kan merilis single Melukis Senja dan Tentang Dia. Oke, itu kedua lagu itu emang milik kalian berdua atau gimana nih? Apa kalian merilisnya satu-satu? Maksudnya Melukis Senja itu gue sendirian. Terus baru Tentang Dia gue bikin sama Asila. Sorry, kalau Melukis Senja gue sendiri. Kalau Tentang Dia gue berdua sama Asila. Oke, beda gestur. Oh, tapi sebenarnya itu ada hubungan ceritanya ya sebenarnya single antara si Tentang Dia dan Melukis Senja ini ya? Ada hubungannya. Kalau dihubung-hubungin ya tapi sih kayak nggak ada hubungannya. Tapi kalau mau dihubung-hubungin ya silakan. Itu benar. Oke. Persamaannya mungkin keluar karena di situasi pandemi saat ini itu jaraknya cuma sekitar itu jaraknya sekitar 2 bulan aja. Jadi kayak Senja itu kayak 2 bulan. Kalau Tentang Dia Agustus berarti Melukis Senja sebelum Agustus, 2 bulan sebelum Agustus. Ya. Nah, Bud, ini kan kita bahas Melukis Senja dulu kali ya, gitu kan? Terus dong. Aku gimana? Pergi aja ke Cawang sana. Bener nggak? Kalau misalnya pembuatan single ini itu membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Maksudnya pembuatan video klipnya sama singlenya itu. Oke, kalau lagu Melukis Senja itu gue bikin sebelum pandemi sebetulnya. Nggak ada cita-cita gue untuk gue aji mumpung di kala pandemi itu enggak. Jadi lagu Melukis Senja itu emang gue udah buat sekitar 2 bulan sebelumnya. 2 bulan? 2 bulan sebelumnya. Itu, mohon maaf, itu Asila kenapa keluar dari frame ya? Sambil ketawa. Terus karena terjadi pandemi, tiba-tiba yuk kita rilis lagu yuk buat nemenin kawan-kawan garis depan, mulai dari teman-teman perawat, dokter dan seterusnya. Gitu kayak kita pengen jadi bagian di mana kita juga berkontribusi tapi lewat sebuah karya lagu. Akhirnya ya udah lagu dirilis aja, dan kita tahu bahwa kondisi pada saat itu sangat-sangat sulit untuk kita bilang untuk berbisnis ya, karena semua orang sedang mengalami situasi yang sulit. Jadi tujuannya emang lagu itu untuk buat apa sih, buat ngisi satu sama lain, kayak berkontribusi bahwa musisi juga punya andil untuk menggerakkan untuk menghibur hati walaupun nggak harus di panggung gitu. Tapi ya who knows, lagu itu ternyata sekarang dialami oleh banyak orang, malah jadi satu titik di mana lagu itu jadi curhatan banyak orang dan jadi tempat untuk saling menguatkan satu sama lain bahwa kita nggak sendiri loh menghadapi situasi ini gitu. Yang gue kaget lagi nih, banyak cerita-cerita seru banget dari yang kehilangan pekerjaan, ditinggal dirumahkan, ditinggal oleh kerabatnya. Bentar dulu. Tapi lu bilang tadi ceritanya seru banget. Apa serunya dari ditinggal sih? Iya, apa serunya dari gimana sih? Oh iya, maksudnya Astagfirullahaladzim. Teng, debat dimulai. Bukan seru, maksudnya menarik lah ya. Oke. Revisi ya. Sesuatu. Asila, gue sikut nih. Oke, segitu aja lah ya, mungkin karena gue kayak hilang moodnya. Jadi ada situasi yang bikin gue kaget. Gue kira lagu ini bakalan biasa aja, tapi ternyata responnya sangat luar biasa karena yang mengalami situasi buruk, nggak cuma dari musisi, nggak cuma dari teman-teman medis dan lain sebagainya. Ternyata ini semua dialami dan itu jadi besar dengan sendirinya, dan itu jadi tempat di mana mencurahkan banyak hal, bahwa kita kayak salah satunya yang tadi gue ceritain, yang ditinggalkan karena meninggal, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, sampai ke bagian yang paling gue nggak nyangka adalah ternyata itu jadi lagu untuk beberapa orang yang mengalami mental illness, gitu. Kayak percobaan bunuh diri dan lain seterusnya, depresi dan seterusnya. Oh wow, ya. Nanti kita sedikit bahas tuh ya tentang hal yang itu gitu kan. Nah, yang pengen gue tanya nih juga, yang gak kalah menarik dari Melukis Senja adalah single Tentang Dia nih kan. Iya benar, itu menarik banget. Kalau yang Melukis Senja nggak menarik, soalnya patah hati tadi katanya. Apa gimana?
Oke, jadi tentang dia, single ini tuh butuh waktu berapa lama untuk diciptakannya gitu? Dan Sama kok, termasuk video klip ya? butuh waktu berapa ya, 7 bulan juga ya. Kenapa lu Bulan? kayak gitu? Ya, kita jadi bikin lagunya tuh waktu itu di bulan Februari ya. Habis itu kayak kita rekam demo di bulan Maret awal. Terus habis itu kita rekaman di bulan Mei. Terus habis itu kita video klip di bulan Juli. Ya. Ini kenapa jadi agak sedikit melambai kok? Agak susah. Jadi konsep kita tuh hari ini khusus Oh untuk gitu. Sembarangan ngomong. Oke, baik. Udah nggak usah enggak sih, diladenin. kita nggak ada apa-apa, nggak ada warning apa-apa. Enggak gitu ya. Sorry ya. Tapi ini nih, untuk single sendiri, sebenarnya ide awalnya itu tuh, si single tentang dia, itu apa sih ide awal pertamanya tuh yang nge-trigger sampai bisa nulis tentang lirik ini gitu loh? Oke, jadi kan ya aku dan Kak Budi kita pernah sama-sama mengalami peristiwa patah hati. Oh iya, semua. Saya juga. Kita melatih perasaan kita pada saat kita disakiti hatinya. Ya udah deh, pokoknya kita harus buat lagu berdua gitu. Akhirnya, oke, kita gali perasaan si patah hati itu. Jadi makanya kita bikin itu tentang dia. Ya, segampang itu kan. Buset, gila. Lama-lama tangan gue TikTok kayak TikTok ya. Astaga, kayak TikTok, kayak TokTok. Kita out of topic dulu kali ya, dikit ya, gitu kan. Ini maksudnya bukan. Kita geser dulu dari single nih. Ini mau ngajak keluar dikit dari single. Daripada ntar berantem nih berdua kan. Oke, jadi selama kalian ada di rumah aja gitu, terutama di masa pandemi seperti ini gitu, kalian punya hobi baru nggak sih? Aku ada. Tahu hobi baru aku apa? Apa? Hobi apa? Tapi kamu kayak nggak kurang tahu deh. Maksudnya kayak kurang menarik, kurang pengen tahu deh. Oke, apa tuh Kak Budi? Baru aku adalah pada saat pandemi itu banyak banget. Nggak menarik ya. Emang nggak semenarik itu hidup gue, makanya gue juga hobi gue yang baru apaan. Oh ya, oke. Gue hobi baru gue adalah bikin rumah. Apa? Bikin rumah. Bikin rumah, sebentar. Ini bikin rumah beneran atau bikin rumah? Gue bikin rumah beneran. Selama pandemi gue bikin 2 rumah. Hobi ya itu ya? Gak tahu kenapa, gue merasa bahwa diri gue ada di sana. Asik. Ini serius. Mungkin kelihatannya kayak bercanda, tapi gue serius. Gue udah bikin 2 rumah pada saat pandemi kemarin. Nice. Gimana ya? Oke deh, kalau Asila sendiri, ada nggak sih hobi baru yang lu temukan selama pandemi ini? Hobi baru yang jelas gue banyak mencoba hal-hal baru seperti waktu sempat kan kita di lockdown ya, sempat karantin kan semuanya. Gue masak hobinya, terus ya ampun, aku gak percaya banget. Gue juga gak percaya, tapi kayak ya pada saat itu gue masak, tahu ya, jadi emosi kan lo, kayak sebelumnya emosi banget. Itu natural lagi seorang perempuan untuk bisa masak itu. Itu kan kayak Om terus ini nggak apa-apa kok, gue juga nggak ngelawan dia. Siapa tahu loh, Sila abis ini double job gitu loh. Ya udah. Akhirnya jadi ada 2, selain musisi jadi chef juga kan, nggak tahu. Oke. Terus suka masak. Masakan apa yang paling sering dimasak oleh Ashila? Gue tuh waktu gue karantin itu agak. Waktu itu gue suka masakan Jepang, jadi kayak beberapa gue kayak masak katsu gitu deh, tapi nggak enak sih, biasa aja, beneran deh. Terus pernah juga masakan yang paling gue suka orange chicken gitu. Ya udah aja. Terus gue di pandemi ini, jadi awalnya gue nggak bisa nyetir ya. Terus habis itu pas pandemi gue belajar nyetir. Oh wow.
Iya, jadi sekarang gue udah bisa menyetir gitu. Fun fact terbaru adalah Ashila akhirnya bisa menyetir karena pandemi. Kenapa Iya. harus pandemi dulu baru belajar Lagi. nyetir? Gue juga Apa lupa nih, gue sekarang inline skatingan, gue sepatu roda. Iya, itu hobi baru gue, seru Oh deh. serius nih? Sepatu roda? Gue biasanya kalau sepatu roda itu sekitar malam-malam, mulai dari jam 11 gitu, kelar jam 2 malam. Beneran serius. Itu berarti lo sendiri kalau sepatu rodaan gitu? Atau ada komunitas gitu? Sendirian, kadang-kadang bareng sama teman, paling berdua, bertiga, dan kalau sendirian ya nggak ada masalah sih emang, karena gue nyari sepinya aja. Itu sensasi luar biasa ketika lu di tengah jalan sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa itu. Sensasinya tuh modelnya kayak apa tuh kalau sepatu rodaan di jalan? Bisa dikasih tau dikit nggak? Maksudnya sensasi yang lo dapet ketika sepatu rodaan di jalan. Maksudnya kan kalau yang gue tahu ya, biasanya kalau yang teman-teman gue yang main sepatu roda kan paling di lapangan gitu kan. Terus kalau nggak nyoba yang kayak apa tuh, jalan moonwalk gitu yang kayak Michael Jackson gitu doang. Nah kalau di jalan raya itu sepatu rodaan tuh serunya apa sih? Pernah macet nggak sepatu rodaan? Di daerah Bintaro itu kan apa namanya, jalannya luas banget ya, kita ngelewatin banyak pohon, banyak sudut-sudut kota, lampu kota, itu kayak banyak hal yang muncul dari perasaan kita pada malam hari itu gitu. Jadi kayak itu bukan cuma sepatu roda, tapi juga itu sepatu hati. Apa sih? Kayak apa-apa disambungin sama perasaan, sambungin sama hati, semuanya Kak. Iya, semuanya. Tapi bicara soal hati ini ya, gitu kan. Untuk teman-teman juga yang lagi nonton di Kapan Lagi Jaga Jarak, kalian bisa nge-scan nih yang di bawah kanan gua ya. Ada barcode. Nah, itu tuh. Di bawah kanan, itu ada barcode. Kalian bisa langsung scan. Nanti barcode itu bakal ngedirect kalian ke sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Patah Hati. Yoi. Nah, serunya ini aplikasi ini kan untuk curhat juga ya, curhat online ya, gitu kan. Parah. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, teman-teman boleh scan aja dulu. Masuk aja dulu ke aplikasinya, kalian lihat seperti apa tuh di dalam aplikasinya, dan kalau mau curhat-curhat dikit, di aplikasi Patah Hati langsung aja gitu. Cuman, sebelum membahas lebih jauh, apa fungsi dari aplikasi ini gitu kan, kita balik lagi gitu kan, ke single tentang dia nih. Oke, single tentang dia, ini syutingnya di mana tuh kalau boleh tahu? Ujung Kulon. Ujung Kulon, oke. Nah, di Ujung Kulon itu, suasananya nih, pas saat pandemi itu kayak gimana sih? Pas kalian syuting di sana gitu? Untungnya sepi banget ya pas kita ke sana. Bener-bener pantainya kayak cuma kita doang nggak sih? Oke. Ada kebo-kebo yang katanya kebo-kebo. Mohon maaf, disatukan dulu itu. Kucing gitu. Ya sepi sih. Kita juga sebelum ke sana kita rapid test dulu. Kita menjaga protokol COVID-19 juga di situ. Jadi ya bisa dipastikan kita 3M banget lah. 3M banget. Oke. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Iya. Oke, nah kalau syuting video klip ini kan tentang lagu tentang dia nih, video klipnya itu. Nah, cuma sebenarnya single tentang dia ini sendiri itu sebenarnya ngajak pendengarnya buat apa sih gitu loh? Bisa lu aja nggak tadi? Nggak bisa. Ayo udah. Maaf nih, chemistry-nya disatuin dulu kali, biar nggak saling slack nih. Iya deh. Jadi tuh lagu ini juga mengajak para pendengar untuk nggak apa-apa kok pernah merasakan patah hati, tapi ketika mendengarkan lagu ini jadi happy lagi, karena ada satu komen di YouTube yang sampai sekarang gue inget tuh, lagu yang menyedihkan, lagu yang lirik yang menyakitkan, namun musik yang menyenangkan gitu. Ih, sedap. Cuman ya, tadi gue kan sempat nonton video klipnya juga itu. Ceritanya menarik banget karena itu tuh ada kehadiran Android ya, jatuhnya ya. Iya. Maksudnya Budi jadi Android ya, terus hadir di dunia. Nah, fungsi Android ini tuh sebenarnya apa sih di video klipnya gitu? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada Android? Android itu sendiri sih sebenarnya lebih ke buat nemenin orang yang terluka ya, langsung macul. Jadi fungsi Android itu sendiri karena si cewek yang lagi sakit jiwa ini, sakit jiwa ya? Mohon maaf. Sakit hati lah ya. Dia ditemani dengan sesosok
robot Android untuk masa sulitnya. Tuh. Sampai akhirnya dia bisa bersinar kembali seperti dahulu kala gitu dengan banyak treatment yang dilakukan oleh si robot itu untuk membuat hatinya si cewek yang ada di video kembali seperti sedia kala lagi. Berarti bisa dibilang kehadiran Android di si ceritanya single sama video klipnya tentang dia ini tuh sebagai pelipur lara dari si ceweknya itu ya? Iya. Benar ya? Oke. Nah, cuman di akhir video klipnya itu kan sempat tuh ada adegan akhirnya si ceweknya tuh menonaktifkan Androidnya. Tapi pas si ceweknya keluar, tiba-tiba Android itu kayak cenat-cenut gitu jantungnya gitu nyala gitu kan. Iya, itu cliffhanger. Iya kan? Iya. Nah, terus dia buka mata tuh. Itu berarti ada lanjutannya dong? Apa emang cowok berhenti situ? Sebenarnya pas dia melek, sebenarnya si robot Android itu kesel gitu kayak. Kalau di setiap interview bahasanya beda-beda ya. Robot Androidnya kenapa, terus sekarang lo on robot Androidnya kesel. Orang tuh jadi nggak tahu gitu loh apa yang dirasain Android itu apa. Kayaknya Asila deh yang lebih tahu. Coba. Nggak, mendingan lo deh. Nggak tahu karena memang robot Android itu pas melek, terus itu jadi cliffhanger kan. Emang kita belum tahu hasilnya kayak gimana nantinya. Jadi tuh kenapa dibuat cliffhanger itu supaya ya udah sorry, gue kesal banget. Ya jadi gitu, jadi itu bisa jadi cliffhanger-nya bisa jadi penuntun untuk ceritanya lanjut atau enggak gitu. Tapi kira-kira bakal ada lah ya cerita lanjutannya kali ya? Ya tergantung animonya juga ya. Tergantung dengan para viewers juga apakah pengen ada web series atau enggak. Kita mah yang penting apa Kak? Kita mah yang penting bayar. Iya. Nah tuh, tapi buat teman-teman yang udah nonton video klip tentang dia gitu, kalau misalnya kalian penasaran kelanjutan dari Android yang tiba-tiba aktif kembali atau kelanjutan kisah si ceweknya gitu, nonton aja langsung. Tapi setelah ini ya, setelah kapan lagi jaga jarak, kalian langsung aja langsung nonton ya. Yoi, biar kalau misalnya makin rame dan kalian penasaran, langsung aja komen ya, spam komennya di YouTube-nya single tentang dia. Kak, lanjutin dong gitu. Atau gimana tuh? Kak, kita pengen kayak gitu ya. Kayak gitu aja kali ya spamnya ya. Spam komen. Kita tunggu kelanjutan dari cerita tentang dia gitu. Oke? Nah itu. Dan teman-teman juga gue pengen ingetin sekali lagi untuk yang baru join mungkin di kapan lagi jaga jarak. Di bawah kanan saya ada sebuah barcode yang bisa kalian scan. Barcode ini berisikan sebuah aplikasi menarik gitu kan. Di mana kalian bisa curhat online. Cuma sebelum kita ngebahas itu lebih jauh nih ya, kita bakal masuk dulu ke sebuah game gitu. Sebuah game yang dikhususkan dan ditujukan kepada Asila juga Budi gitu. Nama gamenya apa? Wah, game. Ada game. Gamenya. Oh iya dong, kita selalu punya game. Ini kan terutama nih ya, dari tadi kan kalian sering beda pendapat, entah siapa yang dari awal gue datang ke rumah udah marah-marah, mukanya lecek, bajunya lecek. Astagfirullahaladzim, ini baju gak lecek. Ini emang modelnya kayak gini. Lu tuh in dikit kek, udah tua sih. Maaf bunda, kakak, kita lagi live. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke kapan lagi challenge. Yeah! Jadi di kapan lagi challenge ini, Asila dan Budi Doremi akan menebak detail-detail yang ada di video klip tentang dia. Wih, seru nih. Ih, bagus banget. Bagus banget. Detail ya. Dong. Kalau misalnya kalian, nih jadi buat teman-teman yang nonton kapan lagi jarak bisa tahu nih, apakah Asila dan Budi Doremi menonton kembali video klip mereka gitu. Tiap hari. Ini soalnya pertanyaan tentang detail-detail yang ada di setiap adegan video klip kalian nih. Dan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah ada di sebelah manakah logo Dr. M? Sebelah kanan atas. Kiri atas. Kalau gue kiri atas. Oke, Asila kiri atas, Budi kanan atas. Lu mati ya. Gimana nih? Sebelum kita kunci jawabannya. Udah dikunci. Ini. Nggak bisa, udah. Dia kiri, gue kanan. Oke, berarti Asila kiri atas, Budi kanan atas. Ya. Kiri atas, gue kiri atas. Oke. Ntar dulu, daripada kita berantem, gua sama lo berantem, gua juga sama dia berantem, gue pengen
Kanan sebelah siapa nih? Dari video klipnya, dari kita kalau misalnya nonton video klip nih. Oke, di sini ya. Berarti gue dong sebelah sini atau sebelah sini. Kanan, kiri. Lu Ya. kemana? Gue kiri. Ya, gue kanan. Oke, berarti Budi di kanan, Asila di kiri. Gue arahnya bener. Ya pokoknya itulah. Dan jawaban yang benar adalah jawaban Asila. Logo Dr. M ada di kiri atas. I know it. Pelukan dong kan? Enggak dong, bener. Lebih tepatnya di pojok kiri atas dia. Oke, 1 poin ya untuk Asila. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini gampang banget sih harusnya. Berapa suhu badan ketika Asila menangis di dapur? Oh, Adegannya tuh. 60 derajat Celcius. Karena kan stres ya dia. Jadi kayak ini orang normal. Itu langsung meleleh kali ya Pak ya. 36. Berapa? Gue 37. 36. 36, 37. Itu standarnya orang masuk ke gedung sekarang kalau dicek suhu. Iya. Berarti untuk Budi 36, Asila 37 ya? Ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah bukan milik kalian. Karena jawaban yang benar adalah 29 derajat. Oh, suhu ruangan. Oh, suhu ruangan itu ya? Oh, astaga, maafkan. Kreatif. Hostnya nih ngacak nih. Bukan saya. Kreatif. Salah kreatif. Host selamat ya, host selamat. Host tidak salah. Itu kreatif gue doang yang salah. Bener ya, Prak? Berarti salah gue ya, salah. Oh iya. Sorry. Oke. Berarti kita skip pertanyaan yang tadi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya dalam Kapan Lagi Challenge. Apa warna bantal yang dijadikan sandaran Asila saat memesan robot Android? Coklat. Banyak kali yang lupa. Coklat. Ini gampang banget. Putih. Putih. Coklat. Putih. Coklat putih. Lu nggak usah Enak dimakan putih, jadi coklat nggak putih. seru. Besek lu. Ya udah. Bentar, ini kalian yakin nih? Coklat dan putih? Iya. Enggak. Gue kuning. Kuning? Lu nggak usah lihat tuh video klipnya, Kak. Ya gue pengen review aja gitu kan. Nggak usah lihat. Ya pokoknya gue coklat. Gue kuning. Oke, ini bantal yang dipakai sandaran ya, dijadiin sandarannya Asila ya. Iya. Pas makan. Yakin kuning? Iya, Yakin? coklat sama saya kalau dia kuning. Karena dia kuning, dia memang kayak gitu tipe kepribadiannya kuning. Oke. Sebenarnya jawaban yang tepat adalah putih Tuh, dan Kak. hitam. Tuh, Kak. Yang coklat itu ada yang di sebelah sini nih, bukan yang disanderi, yang jadiin Ini sandaran. warnanya lebih ke coklat karena Enggak. Mohon maaf Bapak, agak jauh Pak dari hitam putih jadi coklat. Berarti nggak ada yang benar ya, karena tadi Asila juga ganti jawaban ke kuning ya. Ya, padahal saat ya. Sebenarnya tadi udah hampir benar loh putih, cuma kurang satu aja, kurang hitam juga gitu. Iya, benar. Iya. Aku Oke, suka detail-detail kayak gini nih. Aku Nice. parah, aku detail Nice. banget. Nice. Oke, tapi sampai sekarang Asila masih menang 1 poin ya dari Yeah, Budi. of course, I'm smarter. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Budi bisa menjawab untuk pertama kalinya? Pertanyaan berikutnya, apa misi Budi sebagai android? Ini yang rusak masa depan si ceweknya. Misi pertama ya, misi pertama. Ini misi pertamanya. Kenapa? Misi pertamanya Budi sebagai android di video klip tentang Budi. Perkenalan. Oke, Asila perkenalan. Atau tulisannya pengenalan atau perkenalan tapi perkenalan. Perkenalan. Berarti sama perkenalan nih ya. Tiba-tiba bawa bunga. Oke, jadi jawaban yang benar adalah perkenalan. Betul sekali. Berarti seimbang ya kalau untuk yang pertanyaan ini ya. Oke, cuma Asila sendiri masih memimpin dengan 1 poin di depan. Yes, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kapan Lagi Challenge adalah, apa warna outfit Budi yang matching dengan topi Asila? Biru. Diam, udah. Biru. Oke.
Biru. Bunga. Biru. Udah. Asila jawabannya? Nggak ada jawaban. Dia Biru. Nggak bisa dong, warna yang lain. Pilihannya apa, Mas? Outfit matching sama topi. Langsung jawab dong, nggak ada pilihan. Outfitnya siapa? Gue kan? Iya, outfitnya Budi yang matching sama topinya Asila. Enggak dong, lu harusnya yang lain. Apaan sih orang jawaban gue biru? Tiga. Lu Korea. Oke, berarti Kenceng banget. Budi biru. Asila juga biru. Biru. Ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah biru. Bener dua-duanya. Berarti sampai sejauh ini terbukti kalau Budi dan Asila menonton kembali video klip mereka ya. Dan tidak lupa dengan detail-detailnya. Soalnya berapa kali ya nih ya, teman-teman musisi yang main ke Kapan Lagi, dapat tantangan kayak gini, banyak yang lupa. Wah, kita mah beda. selalu nginget-nginget. Oh iya. Ingat juga. Kita Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya. Oh iya, Ya, jangan dong, please. Ada lagi pertanyaan dong. Ini poinnya gede banget. Poinnya 50. Sebutan ya. Jadi kalau misalnya Budi berhasil menjawab, udah langsung Menang, roket. Kalau Asila yang berhasil menjawab, ya udah. Dia yang menang. Pertanyaan yang terakhir ya. Ini kan ada adegan ketika kalian menghancurkan barang-barang nih. Ingat? Ingat. Kalian hancurin barang-barang. Nah, salah satunya itu Foto ada boneka. boneka. Ya, oke. Nah, di boneka itu ada sebuah tulisan. Gue tahu. Pertanyaannya, apakah tulisan yang dipegang di boneka itu? I love you tulisannya. I hate you tulisannya. Wah, ini beda perspektif ya antara manusia dan android ya. Karena menurut gue kalau gue ngelihat dia android ya nggak? Iya. I love you. Sebenarnya gue tahu I love you, cuman gue nggak suka aja ngikutin jawaban dia. Ya udahlah, I hate you. Oke. Mencoba berbeda. Oke, boleh. Tapi salah jalur ya. Ini nggak apa-apa, biar lu menang. Astaga, baik banget. Dan memang benar jawabannya adalah I love you. Jadi yang menang adalah Asila ya. I love you too, Tuh. Oke, jadi dari Kapan Lagi Challenge ini yang berhasil menang adalah Asila. Seneng dong, yang seneng mukanya kan nggak seneng. Mukanya nggak fokus ya? Enggak. Tadi mungkin ini lagi skip dikit aja, lagi skip. Dia lagi megang handphone. Iya. Oh iya. Enggak, orang kantor nonton. Back to the beat, back to the song. M to the B, bam. Itu kan lagu yang tok ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya nih kan. Lagu tentang dia nih. Itu kan responnya dari para pendengar musik itu luar biasa besar banget gitu ya. Apalagi dengan visual yang seperti itu. Serius kali, mesti kalau kalian ngelihat dari kolom-kolom komen ya, wah itu kayaknya merasa terwakilkan gitu, jeritan-jeritan hati yang patah gitu kan. Wah, ini lagu kami banget gitu kan. Nah, dengan jumlah video viewers dari video klip yang sudah mencapai 1 juta lebih bahkan. Tadi kan Asila sempat ngomong tuh ada satu komentar yang masih dia ingat gitu kan dari video klipnya itu. Ya. Nah, kalau dari Budi sendiri ada nggak sih komentar-komentar di video klip tentang dia itu yang paling diingat sama kamu? Oh iya, ini komentarnya, Kak Budi ganteng banget. Oh iya. Enggak banget sih. Kenapa sih hostnya kok nggak netral gitu? Kenapa pas gue ngomong kayak gitu, kenapa sih? Soalnya ini saya tadi nge-scroll juga kan, nyari komen yang baru, nggak nemu yang komen kamu Budi ganteng banget itu nggak nemu gitu. Dibawa banget waktu awal-awal. Kan lu nanya kayak apa yang paling berkesannya gue, menurut gue yang itu. Jadi ada juga gitu orang yang kayak mengakui lo punya muka gitu. Gimana lo seneng gitu. Iya. Berarti boleh abis ini setelah kita selesai dari live ini, mungkin boleh kali ya di-pin kali itu komennya gitu, biar ada bukti gitu kan. Yang narsis kali ya, kasihan deh. Ya itu kan apresiasi, itu apresiasi. Kenapa? Pertanyaannya dia apa yang gue inget ya gue jawab dong. Mungkin ini kali, itu yang diinget Budi dari single-single sebelumnya kali, masih terngiang. Makanya single baru ini kayak, oke, pasti ada yang komen kayak gini deh gitu. Mungkin. Apa kayaknya
temenannya sama Sila doang. Gitu. Kan itu lagunya Asila. Iya dong. Kenapa? Enggak. Baik. Saya mencoba netral. Oke, jadi nanti bisa dipin komen aja kali ya. Yang Makasih. apapun dari kalian yang komen Kak Budi ganteng banget, boleh ditambahin like-nya, terus nanti biar bisa dilihat sama timnya dari Budi sama Asila, biar dipin komen ya. Nah, cuman ini kan lagu tentang dia itu bercerita, garis besarnya ya, bercerita tentang patah hati gitu. Ya. Menurut kalian, ada nggak sih sebenarnya sisi positif dari patah hati? Karena kan, wah itu hancur lebur gitu. Apa yang mau dilihat dari sisi positifnya? Orang pasti kecewa dong dari. Oh iya jelas dong, banyak hal positif yang didapat dari patah hati. Karena patah hati kan nggak bisa dibaca satu doang karena patah hati ya berarti sakit. Nggak bisa dong. Hati itu ya nggak cuma patah hati itu kan didasari karena awalnya kita cinta seseorang cuma karena 1-2 alasan, itu menyakitkan salah satunya, jadinya patah hati. Berarti kan patah hati sama jatuh cinta derajatnya sama-sama tinggi. Mbak, mohon maaf, saya lagi ngomong, Mbak berisik banget loh. Jadi rame ya, di sini rame. Jadi menurut gue patah hati itu sesuatu yang perlu dirayakan juga. Kalau lu jadian makan-makan, kalau lu putusan kenapa lu nggak dengerin lagu, ya kan? Iya. Yang maksud gue kayak gitu. Dan hal yang lain, beberapa orang masih menyangka patah hati itu ya masih dibilang kesalahan. Padahal patah hati ya bagian bagaimana kita tumbuh, bagian bagaimana kita memahami situasi, perasaan kita, manajemen perasaan kita, dan hal lain sebagainya. Karena menurut gue kita senang nerjunin diri di wilayah perasaan, memulai perasaan dengan orang lain, tapi kita nggak mau belajar untuk memahami nama-nama dari perasaan itu sendiri. Jadi menurut gue patah hati itu ya nggak patah hati itu ya cara cinta yang lain dalam mengekspresikan dirinya gitu. Mungkin yang lu rasain sakit, tapi di sisi lain kesakit itu kan sumbernya, datangnya, lahirnya dari perasaan lu karena cinta seseorang gitu. Maka sebetulnya itu cuma perspektif. Lagian juga hati nggak diciptain sama Tuhan cuma untuk ngerasain hal yang senang-senang doang kan. Karena mungkin hari ini patah, kalau kita bisa menyelesaikan patah hati itu, kita bisa memahami persoalan tersebut dan akhirnya selesai, besok nggak patah lagi. Besok barangkali itu jadi lecet hati. Oke. Berarti bisa dibilang single ini tuh sebenarnya adalah proses pembelajaran ya, gitu kan? Pembelajaran. Maksudnya, iya bener ya, nggak salah kan? Enggak. Dan bisa dibilang ketika kita sudah belajar yang namanya jatuh hati, kita juga harus siap untuk belajar yang namanya membangun hati lagi ya. Membangun hati loh. Ini bener kan? Maksudnya kenapa sih? Kayaknya gue masih paham. Ini sekilas info, intermezzo. Dapat dari tim kreatif nih. Katanya ada komen netizen, Widya Paulina. Dia menulis komen, Budi ganteng, koma, ukulelenya. Ukulelenya. Sila. Oke, kita balik lagi deh tadi setelah kita belajar jatuh hati dan membangun hati ya. Hostnya sebentar, bisa nggak hostnya diganti? Kayaknya dari tadi. Nggak tahu, saya dapat dari tim kreatif. Halo tim kreatif, terima kasih. Bapak produser, tim kreatif, terima kasih. Tapi seriusan itu benar. Katanya ada yang komen loh. Dari tadi siapa? Paulina siapa? Widya ya? Paulina Widya. Dia nulis Kak Budi ganteng. Boleh nggak usah diulangin, langsung ke pertanyaan lain. Iya. Ada penekanan di sana. Halo. Oke, kita lanjut lagi deh. Setelah tadi kita bicara soal proses pembelajaran dari jatuh hati ke bangun hati ini kan. Menurut kalian, sebenarnya orang kalau patah hati itu seharusnya berapa lama sih? Seberapa lama mereka harus patah hati? 5 menit cukup ya, patah hati itu juga lama-lama lah. 5 menit cukup, sudah selesai. Kayak masak mie, instan. Tapi menurut gua kalau patah hati itu tergantung sama orangnya sih kayak gimana. Oh, masa sih? Iya. Tergantung tuh maksudnya gimana tuh, Bu? Jadi kan kayak ada orang yang kalau patah hati itu lama, ada orang yang kayak ya udahlah, udah habis itu moving on gitu. Tergantung orangnya nggak sih? Bisa menangani patah hati seberapa baiknya gitu. Oke. Aku tahu deh. Ya kan emang ya lu gue yang nggak ngomong. iya kan yang ngomong. Iya, tapi
kayak gitu kali lo mukanya. Itu kayak ngeremehin banget. Enggak ngeremehin, gue merhatiin daripada gue ngeliatin hostnya. Kayak lo dendam banget sama hostnya. Iya, orang dari dia ini meledekin gue dengan cara yang indah. Oh iya, wow. Gue tidak meledek, itu komen murni dari netizen yang budiman dan kurang bermanfaat mungkin. Untuk Budi. Patah hati tuh bisa jadi orangnya, tergantung orangnya, ada yang lama, ada yang bentar, ada yang sedang. Oke. Oke. Nah, dari tadi kan juga di sebelah kanan bawah ini nih, itu kan ada barcode tuh ya. Ada barcode yang bisa di-scan, dan tadi tuh kita udah bilang kalau itu mendirect teman-teman ke aplikasi yang namanya aplikasi Patah Hati. Nah, sebenarnya aplikasi Patah Hati itu tuh aplikasi apaan sih? Mungkin boleh dijelasin dulu nih sama Sila sama Budi. Jadi aplikasi ini adalah sebuah platform buat para pendengar tentang dia, nggak cuma harus ya pokoknya para galau, orang-orang yang galau gitu loh, platform untuk mencurahkan isi hatinya. Makanya kalau misalnya kita lagi bimbang, patah hati, pengen cerita tapi nggak tahu mau cerita ke siapa, boleh diceritain di aplikasi Patah Hati. Parah. Itu caranya curhat itu gimana? Apakah harus pakai passwordnya gitu? Boleh. Curhat dong gitu kan. Kak Budi, curhat gitu. Mampir ke highlight gua ataupun Asila, linknya ada di situ. Tinggal swipe dan ikuti setiap minggunya. 2 minggu sekali kita akan ganti tema. Minggu pertama kita udah ngelewatin 1 episode. Minggu keempat kita udah ngelewatin 2 episode. Dan minggu ini adalah masuk ke episode ketiga. Setiap episode itu punya temanya sendiri. Boleh nggak kasih tahu temanya? Tema. Lu kok kan TikTok. Lu kasih tahu dong. Temanya jadi yang bertanya yang enggak. Iya, setiap minggu punya temanya sendiri-sendiri, dan kita masuk ke episode ketiga di mana lo di aplikasi Patah Hati ini bisa mencurahkan isi hati lo untuk cerita temanya sama apa sih, sama gue atau sama Sheila. Kita masing-masing akan menanggapi dari orang yang paling relate ceritanya dari banyak yang ada diceritain di aplikasi tersebut. Seru kan? Iya, seru. Tapi temanya apa sih Kak yang ketiga ini? Yang ketiga ini temanya kalau lu dikasih kesempatan untuk mengatakan sesuatu dengan orang yang lu sayangi, apa yang lu akan katakan? Tema yang kedua dong, apa di episode kedua dong? Tema yang kedua tuh masalah. Gak ada. Apa? Berarti intinya ya, di aplikasi ini kalian sendiri ya yang bakal menanggapi curhatan-curhatan online dari orang-orang ya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman nih yang udah nonton lagi nonton kapan lagi jaga jarak, langsung aja buruan scan barcode di bawah sini nih. Scan barcode di bawah ini atau mampir ke IG atau ke IG-nya Asila. Nah, itu kalian bisa scan barcode di sana dan itu nanti bakal ngedirect langsung ke aplikasi Patah Hati di mana kalian bisa curhat langsung ke Asila dan Budi. Nah, setiap minggunya tuh juga ada temanya, benar ya? Dan minggu yang ketiga ini nih, ini minggu ketiga ya maksudnya ya? Episode ketiga ya? Itu tuh temanya apa? Temanya kalau lo dikasih untuk kesempatan buat mengatakan sesuatu sama orang yang lo cintai. Sama mantan. Sama mantan. Orang yang cintai itu kan mantan tuh kita cintai. Iya kan kalau mantan udah nggak dicintai lagi, namanya juga mantan udah berakhir semuanya. Tiap orang beda perasaan mantan sih. Bisa jadi ada orang-orang di luar sana tuh ya yang masih sayang loh sama mantan ya. Tapi kan ini kan sudah lebih spesifiknya lagi kan mantan, nggak perlu yang mantannya masih disayang. Tapi kalau ada yang pengen disampaikan buat mantannya, ya bisa langsung cerita bisa lah ya, curhat gitu loh. Teman-teman yang masih keinget mantan mungkin atau yang sekarang sedang ingin mengungkapkan perasaannya gitu kan ke pasangan, boleh langsung aja. Nah itu tuh di layarnya itu udah kelihatan tuh. Ini aplikasi Patah Hati ini ya. Iya, di sini kalian bisa masukin biodata kalian cewek atau cowok, dan ceritanya gimana. Gitu, seru abis loh. Dan ini langsung dibaca sama gue sama Asila. Dan ditanggepin langsung juga sama kalian ya. Gak cuma dibaca doang. Cerita lo kok, kecuali lo mau disebarin. Ya, dan ketika kalau kita telepon juga, kita nanya kok ke orangnya apakah nyaman untuk kita tayangin atau enggak, bagian mananya, apakah nyaman untuk dikasih tahu nama aslinya atau enggak. Jadi kita juga mikirin well-being-nya mereka juga lah, nyaman atau enggaknya gitu. Oke. Selain menjadi ajang curhat online, aplikasi ini juga jadi pundak online ya, pundak untuk bersandar ya.
Iya, betul. Ah, tapi sampai sejauh ini nih ya, sejak episode 1, 2, dan sekarang masuk episode 3, itu apa sih yang paling banyak dicurhatin sama teman-teman gitu ke kalian? Boleh nggak? Tapi kan kalau orang-orang biasanya kan curhat ke Kak Budi karena Kak Budi lebih tua dan berpengalaman ya. Jadi mungkin kita coba. Karena gue lebih tua kan dan lu lebih muda, lu harus menghormatin gue. Coba ceritain dong. Iya. Jadi Coba dari yang muda dulu deh. ada yang sempat kemarin ceritanya menarik banget tuh, kayak ini gue ceritain aja, gue nggak mau ngasih tahu orangnya siapa. Jangan dong, privasi. Tapi kayak ada satu yang tragis banget gitu. Jadi udah mau nikah, tiba-tiba cincinnya pecah. Ternyata dia tahu dari orang lain kalau calon suaminya itu jalan sama mantannya. Itu tragis banget. Yes. Bentar. Itu cincinnya pecah? Cincinnya nggak tahu hilang atau pecah gitu. Ya retak. Oh. Itu jalan sama mantan. What? Ya retak sih, hatinya juga pasti retak, langsung prang, pecah. Itu pecah, ini retak bang. Retak itu cuma bunyi krek. Iya sih. Nggak sampai. Cewek punya feeling dong bahwa kayak what, something wrong gitu. Ada yang salah nih dengan ini tanda-tanda apa ya? Ya. Wah itu pahit banget ya. Itu pahit banget sampai nangis. Maksudnya? Iya, sampai nangis sih waktu itu, sempat pengen gue telepon tapi nggak bisa. Wow. Nah setelah itu tuh apalagi tuh? Maksudnya yang cukup menggelitik hati kalian? Boleh Kak Budi. Iya, kalau gue kayak yang paling berkesan dari cerita gue itu adalah salah satunya, banyak sebenarnya, salah satunya adalah bahwa ada orang yang dia rela sayang sama orang itu pacaran terus jadi mantannya jadi temen orang ini, terus lagi pacaran lagi si orangnya dia sukai, terus jadi mantan cowok itu ya jadi teman dekatnya dia. Rumit ya? Ya rumit banget, tuh sampai satu titik di mana dia selama 7 tahun, ya mantanception lah gitu, 7 tahun dia tetap bertahan untuk suka sama orang itu, sampai akhirnya di tahun ke-7 ya mungkin beberapa bulan terakhir ini dia minta kepastian, maksudnya lu kalau misalnya mau enggak gitu sama gue, karena gue butuh kepastian untuk melanjutkan hidup. Dia tuh sampai nahan nangis pas cerita sama gue, dan gue nggak bisa juga ngasih solusi sama dia karena gue juga nggak pernah ada di posisi dia yang sebegitu hebatnya nahan perasaan cinta selama 7 tahun gitu. Gue cuma bilang kalau lu butuh diperjuangin ya diperjuangin, karena gue nggak pernah tahu beban yang lu bawa saat ini, gue nggak bisa jadi hakim atas perasaan lu sendiri gitu. Betul. 7 tahun ya, kayak batas kuliah gue zaman dulu tuh. Mau curhat ya mas, silakan lo aplikasi Patah Hati. Iya silakan lo kalau mau curhat. Nggak usah ngomong di sini, ditulis di aplikasi Patah Hati. Nah, iya, benar. Nanti saya abis ini langsung scan aja ya. Oh iya. Juga ya gitu kan. Lumayan lagi dapat pundak online gitu kan. Maksudnya kan kita selama ini kan masih harus berjarak gitu kan sama orang-orang. Kalau misalnya cuma nangis dong kok kayaknya kurang oke, kan harus ada pundak online juga. Di sini tempatnya ya. Ya aplikasi Patah Hati. Yoi. Jadi teman-teman yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak bisa langsung scan aja nih barcode yang di bawah kanan sini nih. Nah, di sini nih. Tunjuk nih. Ya. Langsung scan, kalian bisa langsung masuk ke sana, isi biodata dan langsung curhat yang nantinya bakal dibaca sekaligus ditanggapin langsung oleh Ashila dan Budi Durin. Oke. Nah, kalian sendiri nih ya, sebagai orang yang membaca dan memberikan tanggapan gitu untuk para teman-teman yang udah curhat. Kalian sendiri ngerasa gimana sih dicurhatin sama orang banyak itu? Apakah terlalu banyak yang curhat? Kok ini masalahnya terlalu simple gitu? Udahlah, ini mah nggak usah curhat ke kita gitu. Atau gimana? Ya buat gue pasti beban pertama karena itu kan privat. Dia bercerita untuk gue baca. Dan gue sangat menghargai keterbukaan gitu. Apalagi beberapa orang kan untuk menceritakan perasaannya itu kan butuh persetujuan, ya nggak sih? Nggak gampang. Gue bilang itu beban dalam artian in a good way gitu. Makanya pada saat gue memilih cerita pun gue akan memilih yang paling general yang diwakili oleh banyak orang. Iya sih, beberapa yang diceritakan sama Ashila tadi gue juga kaget gitu, sampai ada yang
Kayak begitu ceritanya. Dan masih banyak yang aneh sebetulnya, bukan aneh dalam artian aneh, bukan. Masih banyak cerita yang belum kita ungkap gitu. Karena itu pun butuh persetujuan. Kayak di episode pertama aja dulu dari berapa 700 orang ya. 700 loh, dari 700 kan. Iya. Terus yang di episode kedua itu kayak sampai berapa ribu juta kilometer iya, gitu. Pokoknya banyak banget. What? Pokoknya banyak banget, dan itu kita sendiri dari banyak, karena itu antara gue sama Asila itu kan harus kelihatan nama-namanya gitu kan, Budi, Asila, Budi. Kita ngebaca kadang-kala ada yang curhatnya sampai berapa kolom gitu, dan satu-satu kita baca sampai nyari yang menurut kita gue paling mampu untuk ngasih tahu, untuk nemenin gitu, karena memang gue bukan sebagai orang yang ngasih solusi atau motivator, bukan kayak gitu. Kalau Asila mungkin iya gitu, jadi enggak, gue nggak jadi motivator juga. Kalau gue kan juga perannya gue bukan psikolog, gue bukan juga psikiater gitu loh. Jadi kayak gue kan ya orang yang tahu solusi yang paling valid lah gitu loh. Pokoknya gitu deh. Ya makanya kita berdua di situ sebetulnya kita cuma jadi teman, shoulder to cry on aja bilangnya tuh kayak. Iya nggak sih? Kita jadi pendengar yang baik. Kalau misalnya mereka butuh saran, ya kita kasih semampu kita. Tapi ya yang jelas ya kita juga pengen membantu mereka. Gimana rasanya? At least jadi lebih lega. Iya, lebih ringan beban mereka nih, beban hatinya. Dan seenggaknya kalian cuma ngasih ini aja kali ya, saran dari POV-nya kalian gitu, perspektif kalian aja gitu. Iya. Tapi kalau nanti yang curhatnya mau ngelakuin apa yang udah kalian saranin, ya itu balik ke mereka masing-masing sebenarnya kan. Tapi yang pasti kalian masih terus menemani teman-teman yang curhat lah ya. Ya, betul dong. Ini juga nih, gue penasaran. Maksudnya pasti ada dong dari curhatan-curhatan itu orang-orang yang sebenarnya ngefans sama kalian berdua gitu. Pasti ada lah gitu. Nah, kalau gue nih ya, gue pengen tahu seandainya kalian pun ada di posisi para fans kalian gitu. Kalian pengennya tuh curhatnya ke siapa sih? Siapa yang menjadi idola kalian gitu? Gue sama Asila, gue John Mayer. Asila John Mayer, Budi Doremi ke Asila. Lo kenapa ke gue sih? Karena dia jago banget, aneh banget. Enggak, lo ke siapa? Oh, gue kalau bintang film gitu ya. Bintang penyanyi gitu ya. Gue mau sama ini Ahmad Albar. Ahmad Albar, God bless. Iya, God bless. Wow, oke. Kenapa John Mayer dan kenapa Ahmad Albar? Ya, coba. Enggak, dulu dong jawab beneran lu. Kasih jawab. Iya. Please. Ya nggak tahu, pengen aja. Agak random ya Bapak Budi ya. Nggak tahu, pengen aja gitu. Banyak sih dia legend banget loh Ahmad Albar. Legend banget, makanya Ahmad Albar itu menurut gue punya kapasitas bagus untuk hal-hal kayak gitu. Iya, jadi Ahmad Albar. Dia tuh ganteng banget orangnya. Udah otomatis dia banyak mengalami. Jadi kalau misalnya ganteng dicurhatin gitu atau gimana sih? Kenapa lo pengen curhat sama dia? Mungkin aja dia banyak mengalami peristiwa cinta kan. Makanya gue kayak spesifik orangnya. Dia ganteng, rockstar, legend. Oke. Kalau lu siapa tadi? John Mayer. John Mayer. Ini banget kan. Apaan sih? Enggak. Dia umur 47 tahun. Ini curhat apa? Belajar main gitar kah gitu? Jadi kenapa gue pengen curhat sama John Mayer? Karena Asila tuh sama John Mayer pengen. Kenapa lu bilang apa? Nggak, lu mau bilang apa? Itu nggak boleh diceritain dong. Yang mana sih? Nggak mau. Hah? Aneh banget sih. Kerja. Nggak, kenapa gue pengen cerita sama John Mayer? Karena menurut gue John Mayer tuh kisah cintanya kan menarik banget ya. Dari cara dia. Ya, dari cara dia lirik, nadanya mereka dia kayak apa ya, benar-benar mencurahkan isi hatinya banget through music gitu loh. Dan kayak gue tuh pengen tahu gitu loh, apa sih masalah apa sih lo, boleh nggak sih gue curhat sama lo biar jadi lagu deh gitu. Asik. Ternyata itu tujuan sebenarnya, pengen jadi lagunya John Mayer gitu kan. Harus gue ceritain? Enggak. Mungkin gue ceritain di sini. Enggak.
Tapi Oh ya udah ya udah. John Mayer sih parah. Gue setiap kali ngeliat John Mayer itu merinding itu. Iya. Nah, kalau ikut-ikut sih enggak. Ini ada komentar juga dari netizen sedikit. Intermezzo ya. Ada dari Tita. Kak Budi mirip Kale. Ardito. Kak Budi mirip Ardito Pramono. Sembarangan. Aku tuh Reza Ardian loh. Jauh banget lagi jadi. Padahal sama Ardito. Iya. Gue dong, gue cara Dari Ruri. Katanya nyanyi. Nyanyi apa nih? Mau coba nyanyi Kak? John Mayer. Dikit. Sebenarnya Ada juga dari Busan nih, beda patah hati versi SMP, SMA sama kuliah. Oh ya emang beda dong, kalau SMP mah nggak sampai nangis-nangis. Coba kalau kuliah tuh kan, udah kena 7 tahun, diputusin, jerit-jerit kalian. Maaf curhat. Oke. Nanti saya curhat online aja ya di aplikasi patah hati. Aplikasi patah hati lo curhatnya. Jangan lupa untuk scan di barcode ini ya, yang di bawah kanan ya. Nah ini boleh gak sih kalian nyanyi? Tadi ada yang request juga dari Ruri, katanya coba nyanyi dikit dong dari single tentang dia. Mungkin part yang menurut kalian paling mengena aja kali. Oke. Malam dengan ku bicara, apa ku salah cinta dia, ingin lari malam ini, semua yang indah tentang dia, semua yang indah tentang dia. Mantap sekali. Untuk single selengkapnya, kalian langsung masuk aja ke YouTube. Setelah Kapan Lagi Jaga Jarak ini, ketik aja Asila dan Budi Doremi tentang dia. Ya, dan lagu kita juga udah dirilis di seluruh platform musik digital kesayangan kalian semua. Oke, jadi itu dia teman-teman. Setelah Kapan Lagi Jaga Jarak ini, kalian bisa langsung pergi ke YouTube atau langsung pergi ke streaming musik kesukaan kalian dan langsung cari aja tentang dia, lagu terbaru dari Asila dan Budi Doremi. Oke, dan pastinya nih ya, supaya semakin lengkap juga gitu kan di masa pandemi ini, teman-teman juga bisa sekali lagi nih nge-scan barcode yang ada di sebelah kanan bawah ini, karena dari barcode ini bakal ngedirect kalian ke aplikasi Patah Hati. Di mana kalian bisa curhat online bersama Asila dan Budi Doremi yang bakal dibaca sama mereka langsung dan ditanggepin mereka juga. Halo. Gitu. Kapan lagi ya kan kalian bisa curhat bareng sama idola kalian atau misalnya orang yang sudah pengalaman lah dalam hal patah hati mungkin ya atau gimana nih? Ya, Oke, jadi thank you banget untuk Asila dan Budi Doremi waktunya di siang hari ini. Terima kasih buat kakak udah undang kita. Terima kasih buat Kapan Lagi. Tetap sehat juga untuk teman-teman. Semoga setelah ini nih ada lagi nih episode berikutnya dari tentang dia. Karena saya sendiri gatal melihat hati cenat-cenut. Iya. Cuma ngebuka mata. Oke, jadi ditunggu ya kelanjutan ceritanya ya. Boleh ya? Oke, jadi thank you banget nih. Dan sebelum kita menutup juga, boleh tahu nggak sih untuk project kalian sebenarnya tuh setelah ini mau apa sih? Selain yang tadi ya, lanjutan ceritanya. Kalau gue masih fokus tentang dia sih. Iya. Oh, masih fokus tentang dia. Ya, iya kan? Iya, udah gitu aja. Udah sampai situ aja. Gue masih fokus tentang dia banget. Gue lagi fokus sama tentang dia, sama Melukis Senja. Sekaligus fokus terhadap BIP ya, balik modal yang pertama. Terus selanjutnya kita lihat nantilah. Oke deh, jadi itu dia teman-teman obrolan kita di siang hari ini bersama Asila dan Budi Doremi. Thank you banget ya atas waktunya. Tetap sehat terus, ditunggu rilisan terbaru dari kalian. Dan pasti gue juga selalu mau ngingetin ke teman-teman yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak untuk tetap ingat pesan ibu di mana kalian harus sering-sering pakai masker,
jaga jarak, menghindari keramaian, dan pastinya rajin mencuci tangan dengan sabun. Yes. Oke, jadi gue Nathan, thank you banget untuk hasilan Budi Doremi. Jadi ya jangan lupa untuk tonton video klip dari single terbaru mereka tentang dia di YouTube. Oke, jadi kapan lagi jaga jarak pamit. Thank you semuanya. Bicara.